ke map draw dulu. Dangerous Glass please. Wah, banyak kejutan kan di Dangerous Grace, tapi ternyata kita ke Flying Cloud. Oke. Flying Cloud. Ini penting buat kalkulasi respawn time juga yang bakal sedikit cepat ya, karena traveling time-nya dia setelah dia spawn akan cepat. Marcel, Puvius, Fanny, Oke. Chip, Freya. Secara nggak langsung berarti di sini Onyx juga nge-shutdown ya combo Fredrin, Chip, dan Masha-nya dari EVOS. Tapi menarik ya, Marcelnya di ban sama EVOS yang ada di first pick. Ini jatuhnya buang ban kah? Buang ban. Mereka mau buang ban dan nanti mereka mau ambil yang tentunya lebih superior di pick kedua dan pick yang ketiga. Maxia ban. Maxia ban. Sinyal. Langsung kan Leo, Harley. Banyak sih pilihannya. Cusin dulu, cusin Cusin dulu. ada, ya kan? Karena biasanya rata-rata juga di area mid lane yang bakal diprioritaskan. Ya, biasanya. Biasanya. Kalau first pick, Zuxin ada, Piu Zuxin dulu. Biasanya. Tapi balik lagi ya kan, kita udah melihat bagaimana dari minggu ke minggu ada perubahan, tapi ternyata tidak untuk first picknya yang tetap di arah Chushin. Habit, balik lagi ya Prof ya. Ini tekanan gue berasa, ini ngerasa ya. Ega di sini tekanannya kuat banget ini Prof. Tega. Ega. Kenapa Pak? Baca ekspresi ya? Apa? Baca ekspresi ya? Berasa Pak? Kodam. Kodam saya bekerja. Oke. Tapi ya, mereka tetap harus siap. Karena Iya, masuk siap line- gak siap harus siap gitu. Masuk line up harus main. Cuman Harley pick atas. tekanannya pasti ada. Ada, jelas. Harley Kalea, metode pick off. Lo kan masih sama kan Prof? Gak jauh-jauh beda masih ya. Iya makanya. Ini jatuhnya kalau kita lihat dari referensi tadi ya, yang dimana mungkin sempat dibawakan di match sebelumnya. Navi membawakannya, Geekfarm juga membawakannya. Jadi kita harusnya udah punya gambaran, tapi ternyata langsung dijawab dengan Fredrin Arlot. Ini dia combo dinamis kompleks by Vin. EVOS siap dengan combo untuk pembuka Arlot nantinya. Wah, ini udah 3 ya. 3 hero dengan efek CC yang sangat-sangat mengganggu. Apalagi ngelihat dari match-up-nya kan, Harley dia nggak gampang ke-shutdown Fredrin juga nih. Iya. Udah pasti butuh item yang lebih spike duluan ya harusnya ya. Damage yang cukup untuk bisa melakukan takedown burst terhadap Fredrin. Coba deh Sora. Sora di 3 ternyata. Gue tadi ekspektasi kayak ada hero-hero seperti Terisla mungkin. Hero setup besarnya. Tapi Sora juga masih masuk sih untuk hero setup besar. Ya balik lagi ya karena emang masih butuh satu badan di depan. Sora dengan Shifting Skies di Torrent itu pasti bisa akan minimal nahan dulu deh damage-nya kan, karena convert dari damage ke HP, HP ke damage itu cuma ada di Sora. Dan mostly kita tahu sendiri juga build hybridnya nanti bisa dibawakan sama Lutfi. Ini bakal secara nggak langsung nge-delete damage yang ada dari EVOS. Hey, Weh, Kapten! Captain Lo. Psychot. Weh, Kapten! Cap! Langsung. Weh, siap. Lo! Randy. Randy. Apa Randy. kabar? Wah, dia lagi mantau Lukemen Arnold kah? Iya. Wah itu dia. Banyak ya berarti ya yang pada datang ya. Tadi Rame ada dong. Maggie. Tadi My Kids ada. Tadi My Kids datang. Sama Geekfarm Junior pada datang. Tadi datang semua tuh. Datang semua. Satu-satu yang tak datang. Tapi Iya. yang kelihatan dari bandnya, mungkin satu lagi Moskow. Badang ternyata romernya. Badang ya, karena Fredrin, Badang, Arlot ini kan chain CC-nya luar biasa ya. Gak gerak itu. Gak gerak ya. Nanti mungkin dikasih marksman yang late game juga kayak Cloud gitu salah satunya. Ini biar kayaknya- bisa nge-deal damage dengan bebas. Gimana kalau marksman landing jauh? Soalnya ngelihat dari Fos dia belum ada landing jauh nih. Ya jujur, keduanya sangat-sangat mumpuni nih untuk membawakan hero-nya masing-masing untuk bagi marksman. Baik Kelra dan juga Erlan. Kita melihat bagaimana optionnya terlalu banyak. Ada Cloud, ada Moskov. Kesempatan Moskov Gilar ini keluar juga masih ada loh ini. Makanya aku bilang kan siapa yang mau ngambil. Kanan kiri boleh soalnya nih. Tapi jangan lupakan Beatrix loh. Ini udah ada teman mainnya nih Iya. Kalea. untuk Onyx. Kalea Iya. udah ada. Udah ada Kalea yang bisa disambut langsung sama Beatrix. Cuma ya tadi Granger pun masih fit in sebetulnya. Banyak opsinya masih terlalu bebas. Karena gold lane juga yang di-ban berarti cuma Arit. Setian duluan ya yang muncul. Combo yang bisa dinamis juga untuk counter play, jangan lupa. Dengan adanya Fury of the Phoenix. Nanti bisa dikombokan juga dengan Sora, karena kita tahu sendiri kan efek dari Stormbind ini chain CC-nya luar biasa. Wah lama banget Dia ini lama banget stopnya. juga, ada juga bantuan dari Fury of the Phoenix, ada Tidal Strike juga banyak banget. Banyak. Yang bisa dimainkan sama Onyx chain CC-nya. Oke. Tapi jangan lupa nih, combo yang lebih dinamis ada di EVOS karena dia punya Arlot. Balik lagi. Dua-duanya punya combo, dua-duanya punya cara untuk melakukan eksekusi di gamenya. Yang kanan pick off, yang kiri tentunya lebih menguasai chain CC-nya. Ya. Sekarang mungkin perlu hero-hero kayak Khalid kali ya, atau Gatot Kaca. Ini bisa nge-cancel setup dari Sora soalnya. Jadi badan juga di depan, tapi Granger. Granger Erlan.
Salah satu hero powernya dan Khalid. Oh. Screening yang akan sangat-sangat mematikan bersama dengan Chusin. Ini EVOS udah langsung menandakan bahwa mereka pengen main early game. Mereka bakal biarkan Granger dari Erlan Skypierce sedini mungkin. Agar nanti target-target di lini depannya, apalagi tanda kutip di sini, hero-heronya Onyx ini cenderung agak tipis untuk di mid game. Dan setidaknya mungkin dari individual untuk dia menyelamatkan dirinya ya, setidaknya dengan adanya satu rondonya ini pun membantu bro. Apabila ada serangan dadakan-dadakan kayak gini. Ya, tapi jangan lupa, karena mereka punya damage dari Granger, tapi Onyx-nya juga rata-rata tipis. Ini lebih eksplosif damage-nya kan. Dan Cloud ternyata pilihannya. Wow. Itu deh. Trinity hero ya. Late game insurance juga cukup kompleks dari keduanya, walaupun ngelihat dari Onyx nih teman mainnya Kalea kayaknya tunggu mid atau late game. Yep. Dan oke, untuk di hari ini seperti biasa kita memiliki sebuah tradisi ya teman-teman yang ada di MPL Arena ya. Kalau gua ngomong MPL ID Season 17 semuanya teriak we own this, oke? Jadi langsung saja MPL ID Season 17! We own this! Oke, mantap. Guntur raurnya udah menggelegar. Udah. Wuh. Seru banget harusnya ya ini. Game pertama. Yang pertama ya. Gak sabar. Gue pengen lihat thread-nya sih. Waduh. Gue pengen sama. Spesifik Ega. Spesifik Ega. Apakah ini jadi pressure atau malah tenang banget? Iya, kalau dia tenang banget, Mentalnya ada berarti. calon fenomenal berarti ini. Oke. Let's go to Land of Down. Untuk pattern seharusnya Fredrin nggak kalah juga sama Harley. Fredrin dia nggak terhitung yang lama banget buat jungle-nya. Tapi untuk rotasi, ini midnya ngeri banget nih. Khalid dan juga Chusin. Ya, kali Chusin kita tahu sendiri ya, dia punya win rate yang sangat-sangat eksplosif di season ini. Untuk di area mid lane. Wah, di heal lagi. Oke. Iya, dia. Sementara Ega memberikan sedikit perlawanan di area mid river itu sendiri. Ini gue bilang, kenapa tadi banyak yang memantau juga di mid kan? Karena inilah, tradisi dari mid lane tuh kayak kenalan dulu kalau baru Kenalan. Iya, tabrakan minion. Minimal trade damage dulu. Buset, Kairi. Kenalannya agak Yep. maksa ya kenalannya ya. Enggak, tapi setidaknya kan kalaupun nantinya PU bisa jadi suruh pulang gitu kan. Benar. Dan Torment untuk Litonya, Be. Wow. Di poke juga by the way. 4 orang ke area Lito plus. Kalau kita lihat Suns-nya menang poke di area mid. Bahkan sampai memaksa recall Yep. untuk view. Wah, Di early game-nya udah sangat-sangat lancar. Mereka juga udah bisa ngendalin lagi area sungainya. Thanks to Flying Clouds. Dia bisa balik lagi ke area mid lane. Basic aman, Tenacity. Ternyata masih belum bisa membuat view. Bahkan ini sustain dari pokingan damage yang diberikan. Segitu udah pakai Brave Smite loh. Udah pakai Brave Smite, udah pakai Tenacity. Iya itu udah enak banget dan lihat dari Granger seperti biasa FOB ya. Ya, dan tentunya Kelra dengan Emblem Fighters. Karena masih ya, nggak ada perubahan apapun. Cuma tambahan mana, nggak ngaruh. Yang penting bisa manage mananya untuk pemain Cloud-nya. Ya nggak harus spam banget kan, nggak harus stucknya 5 terus. Tapi ini dia, klasik rotasi dari teman-teman EVOS. Ketika sudah ada Arlot ya, biasanya memang Albert akan nyamperin. Buat combo bareng sama Luke. Ya, begitu juga dengan Kairi yang selalu bermain ke area gold lane. Dia udah kelihatan banget arah rotasinya. Sama-sama nggak saling bertemu untuk area jungle. Tapi mungkin ya ini dia perebutan dari Scavenger ternyata yang diambil oleh Albert. Yep. Ada 2 player tadi seperti ya mencoba untuk bisa mendapatkan level 4 di area bawah. Sementara sekarang Luke akan join ke dalam pertempuran. Tapi barusan ada Fury of the Phoenix yang sudah dikeluarkan pula. Namun daripada berbeda, Fury-nya malah menjadi korban. Kairi. Berhasil diamankan oleh Kairi. Tidak ada yang tumbang dari Onyx. Bahkan Luke barusan hampir saja menjadi korban. Tapi satu yang terakhirnya. Luke berhasil diamankan dan menjadi sebuah point kill. Yap, Fury of the Wow. Phoenix yang dibuka oleh Suns tadi. Yang menjadi inisiasi, cukup kaget memang. Bukan sebagai follow up loh. Biasanya kan kita ngelihat Fury of the Phoenix untuk reaction ya. Di bagian top lane juga clear wave. Safety play untuk gold lane tapi Onyx unggul 1400. Sekali lagi di sini emang startnya cukup berbeda karena emang Suns duluan yang langsung open initiate. Dia mungkin cukup terkejut dan bahkan tadi di bawah Ega. juga view-nya. Masih belum level 4 tapi Keyboy setidaknya membuka ruang untuk rekan-rekan dari depan berbeda. Albert sendirian dikejar oleh 2 orang sekaligus tapi Luke sudah melihat dari kejauhan. Ya, siap untuk membackup ya. Walaupun sekarang invade jungle harusnya nggak bisa diintin. Ya ada pertempuran yang terpecah Final Slash. Bahkan barusan bantingan yang benar-benar terjadi. Look it down. Bisa Albert bertahan. Keyboy-nya berhasil langsung diamankan. Sementara sekarang Kairi masih berhasil langsung menyelamatkan diri. Tapi tidak untuk waktu yang lama. EVOS membalas. Tidak semudah itu untuk menabrak jungle dari sang macan putih. Karena ya balik lagi punishment di jungle juga itu salah satu keunggulan dari EVOS loh. Ya apalagi tadi kan kita sempat lihat ya.
Ada satu Abraxas Wrath yang sangat on point sekali. Walaupun ada dodge dari Kairi. Tapi setidaknya Kairi jadi nggak bisa kabur lagi dengan menggunakan Space Escape. Lalu banyak movement yang bagus dari Luke tadi. Final Slash. Walaupun dia tumbang tapi ada trade yang sepadan. Dia mendapatkan Kairi. Yap. Agak tenang lagi seperti sekarang ya. Kembali ke patternnya masing-masing terlebih dahulu. Ditarik loh goldnya. Yap. EVOS nggak mau kalah walaupun turtle-nya tadi diambil oleh Onyx. Sekarang turtle setup yang kedua. 1000 gold lead dari Onyx. Mereka bisa maintain karena ingat mereka mainnya adalah target orang. Mereka bisa manage lagi untuk goldnya. Dan sekarang apakah akan ada gerakan dari Kelra untuk datang ke area turtle? Keambil Suns tadi kayaknya orange-nya. Gak masalah. Gak ada masalah juga karena memang ya betul keambil ya berarti Kairinya gak ada soalnya. Oh iya, orange buff-nya nggak ada. Dan setup turtle masih sama menurut gua, hati-hati dengan combo Lutfi X Suns. Itu bakal menjadi kontrol yang lama banget. Udah pasti ya, Fury of the Phoenix, Shifting Skies yang di area Torrent. Di area mid lane juga udah kelihatan banget ada Dead Sonata yang lewat, jadi menandakan bisa banget untuk 5v5. Yap, the final slash-nya tadi connect karena 2 player. Hanya saja Lutfi mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Fury of the Phoenix udah dibalikin pula Eganya. Harus mundur terlebih dahulu. Tapi depannya berbeda. Ada Kelra mendapatkan 2 point kill dan sekarang perit banget. Erland yang masih mencoba untuk bisa mengatakan damage. Tapi Pew tadi hampir saja, bahkan sekarang Kelra aja join tadi kena pertempuran. Jauh lebih lama dengan Purify yang dia gunakan. 1 ditukar 3, bukan pertukaran yang baik. EVOS mereka coba inisiasi walaupun Suns-nya selamat dan Turtle free untuk Onyx. Ya, timing untuk fight back yang menarik sekali dari Onyx. Fury of the Phoenix dan juga ada Stormba yang tadi langsung connect. Sehingga membuat permainan dari EVOS tertahan di area bawah. Dan mereka bahkan nggak bisa ngejar lagi untuk Suns-nya. Masih belum tumbang untuk Cetian. Karena bahkan punya Glowing Wand. Kelra juga udah punya Demon Hunter Sword. Early game yang mulus banget untuk Onyx. Walaupun tadi EVOS mencoba untuk melawan tapi lagi-lagi Lutfi. Dia pun first itemnya antik di sini karena dia tahu dia badan satu-satunya. Dia butuh membuka vision agar Keyboy lebih gampang lagi untuk menargetkan siapa yang mau di pick off. Karena memang hero momentum kan dari Keyboy juga. Dia nggak bisa ada di depan tapi sakit banget. Poke damage aja tadi. Dan dari landing XP-nya nih terlihat Luke-nya agak sedikit under pressure. Dia nggak bisa menangin levelnya juga. Glowing udah jadi seenggaknya untuk Pew. Glowing Wand, jawaban dari heal up yang bakal diberikan sama Keyboy. Oke, sendirian final slash masih sempat dikeluarkan. Bisakah Luke bertahan satu terakhir dan gagal bertahan. Luke berhasil diambil. Nah, itu burst dari Harley ya. Deadly Magic tentunya. Gak bakal bisa ditahan untuk early game, tapi ada trade seperti di bagian top lane. Ya, mereka mencoba untuk bisa membalaskan lagi auto yang ada di bagian atas akan berlangsung saja. Ingin dihancurkan, tapi sepertinya masih bisa digagalkan oleh Keyboy dan juga Kelra. Wah, ini berarti bukan jadi trade nih. Gak Ini jadi trade-nya. keuntungan untuk Onyx 3000 gold loh, Be. Udah pasti bakal bisa terus bergulir menuju ke 4000 bahkan kalau mereka dari Onyx akan terus memberikan pressure ini. Karena dari tadi keuntungan dari EVOS-nya nggak ada. Belum terbuka untuk window opportunity-nya mereka. Belum terbuka untuk momen comeback-nya pelan-pelan. Bahkan kombinasi Arlot Predrin di awal juga masih belum kelihatan maksimal. Karena digagalkan terus dengan menang jumlah dari Onyx. Ya langsung di Deadly Magic ya lukanya ya. 4 kali tumbang. Yap. Gak dibikin ada di dalam teamfight karena kita tahu sendiri. Efeknya bakal mengganggu sekali dengan Vengeance skill yang dimiliki dari Arlot. Karena ini yang ngasih efek sih jujur banyak ya. Tiga teman-temannya udah bisa combo soalnya. Oke. Turtle terakhir berarti ya. Akan dikontes lagi atau enggak? Karena ngelihat dari tank jungle yang di pick EVOS, nggak boleh nih. Sampai Turtle juga free banget untuk Onyx. Ya. Atau jangan-jangan Onyx yang bisa dapetin perfect Turtle. Kairi Lightning Truncheon. Damage-nya udah cukup banget untuk memberikan elemen kejutan. Mulai berkumpul pastinya. 5 member ya. Tapi ngeliat dari Onyx penguasaan mapnya bagus sekali. Atasnya masih dipegang, poke damage di tengah juga masih dipegang. Tinggal kita lihat nih siapa yang mau tarik turtle duluan. Yap, dan setidaknya di atas ada wave minion akan didorong juga. Bisa jadi mereka dapetin outer turret. Lalu mereka akan fight lagi di turtle. Coba kah? Karena udah mulai ditarik juga turtle-nya. Oke, dan itu dia Ega. Wah, Albon maju tapi Albon mendapatkan karena turtle tersebut. Pertarungan retribusi begitu mengerikan. Tapi sekarang Erland jadi kejar habis-habisan di bagian belakang. Erland yang masih berhasil selama dengan res 1 Purify dia gunakan. Bahkan sekarang Keyboy mau jadi satu orang yang tertinggal di belakang. Lutfi-nya satu terakhir. Erland mencoba untuk bisa mengatakan damage. Namun Luke yang udah berhasil langsung diamankan. Keyboy-nya pun langsung lejap. Dan sekarang pertempuran masih terus berlanjut. Pew-nya masih berusaha untuk melakukan diri Erland. Satu terakhir deh. Dua player, what? Double kill berhasil didapatkan oleh Erland. Tapi Erland berusaha untuk menjauhkan diri. Masih ada Kairi. Selesai. Dan wipe out. Rata tadi dari EVOS. Sempat ada fight back yang coba untuk dilakukan. Namun Onyx
masih cukup kuat. Nice retribution by the way dari Albert. Tarik ulur yang sangat-sangat cantik dari kedua tim. Tapi jujur, Onyx, mereka sabar betul untuk menunggu semua skill keluar. Dan ditambah lagi di momentum terakhir tadi. Body block yang dilakukan. Deadly Magic-nya tetap connect. Dan bisa kita lihat dari awal di sini. Targetingnya, semuanya benar-benar baik sekali. Tapi Kairi, satu nama yang benar-benar membuat EVOS ini dilema. Mau maju, ada flank, mau mengincar dari belakang, tapi lihat Egatizi bahkan mencoba untuk membody block, tapi nggak sempat di sana. Luar biasa. Karena emang HP-nya udah low banget. Iya, Eganya juga udah low loh tadi. Cuman body block yang dia lakukan itu loh. Itu udah kayak percobaan terakhir gak sih Yap. untuk membantu juga. Tapi lihat, Iya. temponya nggak turun. Gak turun. Langsung invade lagi. Oh, kita Oke, mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah tipai kembali agar bisa bertahan. Tapi Kairi berhasil dapatkan dan itu dia serangan balasan dari bos. Macan Putih mulai menunjukkan taringnya. Lagi-lagi punishment di jungle. 2 kali berarti EVOS menunjukkan kalau jungle mereka gak boleh ditabrak. Menandakan bukan cuma logo ya untuk Macan Putih. Mereka emang kuat untuk teamfight di area jungle. Dan sekarang 6 detik menuju areal dari Lord. Mereka mencoba untuk take over Onyx. Kayaknya mereka bakal kehilangan untuk Lord ini. Karena mau langsung di burst. Oke, langsung dipercepat saja oleh EVOS. Menyisakan 3 player dari kejauhan. Apa yang akan terjadi, Keyboy? Nah, dilompat ke area terdepan. Namun ada satu bantingan yang langsung dilakukan dengan Tsunami Slam yang udah langsung terlihat view-nya. Maka Panas Slash masih sempat untuk langsung dikeluarkan. Siapa lagi yang akan menjadi pemilik dari Lord? Percobaan dari Kelra dengan Blast yang udah dilakukan. Tapi Albert masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Bisa ke Albert bertahan? Dikejar. Satu hit terakhirnya. Body block. Ega masih melakukan semua percobaan perlindungan untuk jungler utamanya. Bahkan Pio harus menghilang pula. Wow, 2 member akhirnya yang harus menjadi bayaran. Cukup mahal. Walaupun Lord diambil. Wow, Fury of the Phoenix ini bisa saja mengakibatkan serangan balasan. Masih aman sampai saat ini. Lordnya masih ada di atas. Harusnya ini bisa di-clear dengan cukup aman. EVOS dapat Lord tapi Onyx dapat kill. Fair trade di sini. Setidaknya pushnya digagalkan dan EVOS harus reset ulang lagi. Tapi goldnya ketarik EVOS. Untungan 4.000 tadi langsung hilang perlahan. Dan ingat bagaimana power dari Skypierce yang sekarang dipegang sama Erlan juga. Bahwa hati-hati juga buat Onyx-nya kalau dalam keadaan yang low HP. Mereka bisa terkena efek lethality. Ya, ini sengit banget sih. Tapi setidaknya kita tahu nih dari kedua gold lane-nya. Ini punya angka yang bagus banget. Kelra belum tumbang sama sekali. Erlan baru 1 kali. Jadi kita pastikan dari keduanya pasti punya damage. Tinggal tergantung seberapa bagus setup depannya. Ngomong setup ya, Bloodpie ya emang di sini. Queen Swings. Dan emang masih menunggu juga bagaimana antara cover atau bahkan setup duluan inisiasi yang bakal diciptakan oleh Sora. Karena emang jujurnya Onyx di sini untuk melakukan inisiasi cuma butuh 2 pemain, Suns dan Bloodpie. Sementara untuk EVOS mereka ini untuk team fight jangka panjangnya benar-benar punya. Ini salah satunya Arlott dari Luke yang menjadi most pick hero sejak debutnya di MPL IDC 10 dengan 31 kali pick dan 61% win rate. Ya, we know this by GoPay. Ya lagi spam Arlott nih. Kelihatan juga gitu kan. Arlott, Di season ini. Fredrin, ada Chushin juga. Ini semua hampir semua Semuanya sisi iya, kan. punya sisi juga kan. Kali gitu kan. Erlan aja. Tapi ingat, pick off-nya, Holy Crystal dari Kairi. Buset. Itu dia damage yang akan diberikan. Tidak akan main-main lagi. Karena siapapun yang terkena Tsunami Slam dari Keyboy, kecuali mungkin dari View dan Erlan, ini harusnya bakal menerima damage yang sangat eksplosif. Makanya 9 kill loh ini Kairi. 9 kill. Diam-diam menghanyutkan memang. Yep. Oke, masih aman. Mau coba Masih tangkap aman. kah? Masih belum. Reset lagi, kembali turun temponya. Mungkin nanti di Lord ya. Baru dinaikin lagi nih, setup lagi. Digas lagi biasanya di objektif. Iya. Ngelihat dari spell sebenarnya ready lah. Semua oke, siap, ulti juga ada. Tinggal nunggu aja nanti. Ngelihat dari kondisi keuangannya masih 2000 gold, aman banget harusnya. Be. Aman banget. Dan tadi yang mungkin rasa penasaran dari Papulung ya. Enggak, ternyata 75 apa heart rate-nya aman ternyata. Aman ya? Aman. Tenang aja. Romer, udah biasa dipukulin soalnya kalau Romer ya. Iya. Tumbang ya udah. Cuman gitu Ega ya. tadi berusaha beberapa kali dia untuk ngebadanin rekan-rekannya itu kelihatan banget. Itu tadi kan Erlan, Iya. ditambah Albert lagi kan. Albert juga tadi. Walaupun tadi sempat digas lagi sama Onyx-nya. Suns ternyata mendapatkan poin kill tersebut. Laning jauh, slow push dari Onyx. 2000 gold. Mau digas kah? Wah langsung ditarik loh. EVOS nggak ragu mereka pegang. Karena mereka punya Fredrin. Jadi mereka akan adu di Lord Dance. Oke, kita lihat Eganya akan ngebuka ruang ke area mana. Karena Pio mencoba untuk bisa melindungi dan juga mendapatkan sebuah backupan. Dan dari level sebenarnya memang Kairi lebih unggul 1 level. Tapi untuk
ya kita tahu Fredrin sendiri. Skill 1 Retri itu cepet banget dan instant damage. Jadi peraduan Retribution menurutku masih 50-50. Immortality ya, gak easy. Tentu untuk nge-buying time juga, biar nggak bisa langsung di-burst secara nggak langsung. Yap. Tiap spell yang ada semuanya lengkap. Kita lihat akan terjadi apa sesaat lagi. Masih tarik ulur ya. Masih dicari juga siapa yang bakal jadi target utama. Harusnya ya akan adu poke damage dulu nih. Sampai kelihatan ada yang bonyok, ada yang recall 1, mungkin itu sinyalnya. Buat siapapun maju. 3. Lumayan keras tapi tetap bonyok juga. Ya, pokingan damage. Karena balik lagi punya Holy Crystal dan Lightning Truncheon. Itu yang dimanfaatkan sama Kairi. Percobaan lagi dari Keyboy dengan Tidal Strike. Mencari satu momen untuk mendapatkan pick off. Dan bisa langsung bersatu tentunya dengan efek dari Deadly Magic. Oke, karena kelihatan ya sengit banget nih tarik ulurnya. Ini bisa jadi nih poinnya nanti Kairinya akan show di bawah. Oh, kelihatan. Tapi nggak langsung digas di area Oke. Lordnya. Malah menjadi ancaman sepertinya dari EVOS karena ingat Kairi bisa jangan flank tiba-tiba. Iya, Bermain dari area bawah karena dia punya space escape. Oh, ditabrak. Tapi sepertinya ada tabrakan akan terjadi. Gagal dan mereka harus mundur. Namun ternyata langsung dibalikin saya oleh Luffy. Ada Fury of the Phoenix. Luffy-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Luffy-nya pun masih berhasil kabur tapi tidak untuk waktu yang lama. Bahkan sekarang Erlan dan Pri di bagian belakang berusaha untuk bisa mengantarkan seluruh damage yang dia miliki. Keyboy-nya masih berusaha untuk bisa kabur. Keyboy-nya masih berhasil selamat. Tapi tidak untuk waktu lama. Lucky-nya pun lanjut ketika blasting duet. Dari Kalra mencoba mengantarkan damage. Dua yang menjadi korban, kali ini Lord terbuka. Sinyal-sinyal untuk lepasin Lordnya sangat kuat dari EVOS. So Onyx, mereka yang pegang momentumnya. Ya, 1 tuker 2 tentunya membuat Onyx langsung mengambil alih area sungai. Lord yang kali didapatkan dan akan bergerak tentunya dengan fight yang tadi targetnya Lutpi. Semua damage ke Lutpi, brute force bahkan dimiliki oleh Lutpi. Karena emang di sini satu-satunya badan yang sangat kuat untuk menerima semua damage yang diberikan, terutama dari Erlan. Itu emang ada di Lutfi. Makanya nggak kaget kalau first item dia tadi antik. Ya, badanin depannya ya. Badanin depannya. Lumayan, tadi Erlan lumayan free hit. Bonyok semuanya tadi. Hati-hati ya, karena ya ngelihat dari stack letalitynya Erlan, emang gak gede, tapi ada loh. Ada. Tadi tiba-tiba miskalkulasi dan itu yang bahaya. Cuman kabar baik ya, Kairi masih ada Winter. Yang berarti ya cukup aman lah dari inisiasi yang dimiliki sama EVOS. 34. 34. Kabar buruknya untuk frontline dari EVOS. Suns punya Wishing Lantern. Jadi untuk nge-poke ke depan tentu lebih berasa. Dengan efek butterfly juga yang nanti bisa diberikan oleh Cetian. Yap. Masih pelan-pelan aja karena Lordnya juga di slow push. Di bagian bawah nggak bakal buru-buru. Mereka akan kontrol landing dulu nih. 3 lane push. Ini bakal jadi senjata yang sangat mematikan dari Onyx. Pelan ya, slow push dari Onyx. Mereka ingin memanfaatkan next wave dari minions. Ditahan di bagian bawah. Dan ini nggak ada high ground defense yang bener-bener kuat loh. Yep. Lihat sih, tabrakan dari Lord. Oke, kita lihat akan seperti apa setup dari Onyx. Namun barusan View dengan Winter Crown yang sudah dia milikin. Yap, defensif lagi ya. Pasti mencari aman dulu, udah masuk di menit-menit hampir ke late game. Respawn time juga yang udah lumayan bertambah. Jadi nggak boleh nih sampai ada kesalahan. Pick off kecil aja bisa jadi sesuatu yang besar nantinya. Iya, ini efeknya akan bergulir dengan sangat buruk ya kalau emang ada misplay. Karena Onyx walaupun udah unggul 6.000, mereka juga nggak boleh kalah jumlah karena mereka punya Kalea dan Harley. Mereka harus bikin move duluan, pressure-nya nggak boleh lepas. Karena itulah kekuatan mereka, sementara EVOS mereka bakal sangat mudah untuk memanfaatkan misplay dari Onyx kalau emang Onyx-nya kalah jumlah. Sekali lagi jumlah sangat penting di sini. Masuk ke menit 17, 1 menit sebelum Lord yang nantinya akan diperebutkan. Advantage-nya 2.500 untuk gold-nya Onyx. Semakin lead. Tapi ingat, sedikit lagi EVOS juga selesai dengan 50.000 gold mereka. Rata-rata sinyal untuk teamfight. Kairi, Starlium. Oh dia untuk pukul depan ya? Ada true damage lumayan kan? Arthur damage. Ke Albert. Efek krisis juga. Iya. Untuk Slow Faiza. efeknya. Iya, banyak efeknya juga ya. Dari Harley juga. Ya, dan tidak melupakan ya bagaimana nanti kalau misalkan Kairi yang pegangin Lordnya. Dia butuh hybrid lifesteal. Ya, ini kayak EVOS kalau dalam gini kondisi 5-5 kayak berani maju juga deh. Nah, tapi itu kalau misalkan majunya berlima ada yang kecuali 1 Pak Pulung. Nah Jangan ini. lupa, ada Keyboy. Nah, Keyboynya juga ada immortality. Ya. Dia siap makan ya. Iya. Follow up damage-nya juga udah mulai sakit nih. Karena Kelleranya udah full item. Ya kita tahu lah permainan front to back float itu enak banget. Ya, jangan lupa juga ya, Tsunami Slam 1 orang. Siapapun yang mau coba buat backup, ada Fury of the Phoenix. Sun siap berkali-kali. Ingat, gak cuma buat counterplay, tapi dia yang buka setupnya duluan. Yep. Nah sekarang EVOS pun tidak bisa terlalu lama juga untuk Lord Dance di area sini. Ada satu landing jauh yang harus mereka pikirkan juga. Evolve, Albert setengah darah. Oke, barusan terlihat Poker Trick dan juga
Daily Magic sudah terlihat. Dipaksakah? Dan sekarang, pada selesai tadi korek karena 2 player namun dibalaskan langsung karena Fury dan Phoenix. Erlannya masih dalam posisi yang cukup aman untuk bisa mengatakan DP dan Lutfinya berhasil untuk diamankan pula. Menyisakan 4 player saja dari Onyx, sementara sekarang 5 player dari EVOS. Akankah mereka mau ngereset lagi? Yap, itu dia, reset dulu. Karena Lordnya masih dipegang oleh Onyx. Mereka masih mencari informasi dan lihat putaran yang cukup mematikan. Recall semua, Flying Cloud dan Oke. kembali Kairi ketahuan. Akankah Kairi-nya berhasil untuk didapatkan? Karena sekarang 2 player sekaligus mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Di backup. Ekatesi pun harus mundur terlebih dahulu. Sementara sekarang Kerna bisa mengatakan damage dengan sangat nikmat sekali. Tapi Lord yang depan player berhasil diamankan Oke, oleh Albert. Luke-nya berusaha untuk bisa kebaik time apapun itu. Winter Down sudah langsung dikeluarkan dan Pio. Lejap seketika kembali Lord didapatkan tapi tidak dengan quantity player mereka. Oh no, ini bakal langsung di-clear dari Lordnya. Bakal jadi free road. 3 member cukup nggak untuk defense? Yap, dan masih ada satu blessing dan bahkan Wind of Nether. Namun Ekatesi tadi udah berhasil langsung lejap seketika pula double kill. Dan sekarang Erlan masih berjuang. Ada satu yang dalam tubuhnya tapi Kerra free. Langsung endgame dilakukan Onyx. Unggul di game.